Ini adalah surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Hadirin para bapak ibu rahimakumullah, wat-tini waz-zaitun. Wat-tin ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala tentang buah. Wat-tini waz-zaitun. Dalam tafsir Sawi dikatakan ail ma'kulain, yaitu dua buah atau makanan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berarti dalam tafsir ini dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an bersumpah dengan itu, maka buah apapun itu baik atau bahkan sangat baik, ma'asyiral muslimin, sangat penting. Sumpahnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting. Contoh, wadduha wal fajri wal asri, berarti ayat itu sangat penting bagi kita semua. Kalau Allah itu sudah bersumpah, berarti kolerasi antara ayatnya, maksud alehnya itu pasti ada. Ada maksud bi, maksud aleh. Maksud alehnya itu sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan maksud bihnya, dengan sumpah yang disumpah itu pasti ada kolerasi, dan itu sangat penting. Contoh misalnya dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya orang-orang tersebut, manusia itu akan merasa rugi kecuali langit. Berarti innal insana, sesungguhnya manusia itu akan merugi kecuali ini. Nah, ini adalah maksum alih dan maksum yang sangat berkolerasi. Itu sumpahnya Allah. Sama dengan wat-tini waz-zaitun. Kita bahas wat-tini waz-zaitun. Berarti kadang panjenengan sekarang kan banyak nih obat-obatan yang kita inginkan itu adalah sehat dengan buah tin, sehat dengan minyak zaitun. Sebenarnya zaitun itu adalah buah juga. Cuman sekarang di Indonesia sudah diproses. Makanya yang terkenal di Indonesia itu adalah minyak zaitun dan jadi obat. Betul. Karena ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kali panjenengan sudah Allah yang menyampaikan, berarti insya Allah itu banyak manfaatnya. Sama ketika panjenengan bersumpah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumpah itu berapa dalam Islam? Halo? 3 nih. Kenapa mau sumpah yang diberikan kepada kita sebagai muslim? Wallahi, bukan saya bersumpah demi pocong, itu tidak ada ini. Dalam Al-Quran boten, apalagi demi gunung Semeru misalnya, boten itu. Nah, makanya banyak ulama kontemporer itu mengatakan sumpah pemuda itu dipermasalahkan. Ngapain sumpah pemuda? Yang dianjurkan itu hanya 3, yaitu 1 dalam Islam, wallahi billahi tallahi, itu saja. Kalau panjenengan mau bersumpah, baru ketika sumpah tersebut tidak, misalnya Abang Fadli misalnya bersumpah, wallahi saya tidak mencuri, ternyata mencuri beliau, berarti harus harus dibalas, harus diberikan hukuman. Nah, itu berarti penting sekali sumpah itu, yang betul itu cuma 3. Yang ada hadnya, yang ada hukumannya 3. Wallahi billahi taala. Kalau Abang Fadli cuma demi Gunung Merapi, demi Gunung Anyar misalnya, saya tidak mencuri, berarti Abang Fadli itu tidak bisa ngomong, biasa ngomong, tidak ada haknya, tidak ada apanya. Tapi kalau bersumpah 3, wallahi billahi taala, itu ada hukumnya. Maka sama pentingnya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, berarti itu sangat penting, dan apapun yang disumpahi itu sangat penting, seperti watin. Makanya sekarang watin karena disebut dalam Al-Qur'an biasanya dijadikan obat oleh kali panjenengan, dan penelitian itu sangat betul, sangat betul. Bahkan buah tin itu ketika diteliti ada yang mengatakan sampai sekarang ini
sampai sekarang umurnya sudah 1,5 juta tahun. Berarti luar biasa. Bahkan dikatakan makanan pertama yang ada di muka bumi ini adalah buah tin. Dan banyak buah tin itu ada di Palestina, insya Allah. Dalam beberapa tafsir dan metodologi para orang Barat itu dikatakan buah tin ketika diteliti itu menjadi obat, menjadi makanan surga, dan yang semuanya sampai bijinya, kulitnya bisa dimakan, dan itu obat. Sekarang kita mencari banyak buah tin dan zaitun. Makanya sekarang banyak obat-obatan tradisional itu terdiri dari itu. Obatnya di situ. Maka kenapa? Karena Allah sudah bersumpah wattini wazzaitun, yaitu buah tin dan buah zaitun. Dan kalau resanya apa? Rasulullah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa turisinin, dan Tursina, dan gunung demi gunung Tursina. Tempatnya siapa gunung Tursina? Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa menerima atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara. Wa kallamallahu, diskusi, ketemu, berbicara dengan Allah di Gunung Tursina. Tapi beliau tidak siap, bahkan beliau pingsan. Makanya jangan sampai kita ingin ketemu Allah dan sebagainya, bukan usah. Nabi Musa alaihissalam yang diutus saking inginnya ketemu Allah Subhanahu wa taala, ternyata beliau tidak mampu. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka dengan sumpah tiga tersebut, yang pertama buah tin, yang kedua buah zaitun, dan juga turisina, dan yang keempat adalah wa hadzal baladil amin, dan demi negara ini. Apa negara ini? Adalah negara yang dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara apa? Makkatul Mukarramah. Makkah itu Rabbi ja'al hadza baladan amina. Doanya Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan negara ini, negara Makkah itu negara yang aman. Dan oleh Allah dibuat sumpah para bapak ibu rahimahumullah. Berarti tempat buah dan tempat ini, empat ini sumpah Allah, berarti semuanya adalah tempat-tempat yang baik. Wazaitun, kata tafsir dalam kitab Sawi dikatakan tin dan zaitun itu adalah tempat bagaimana Nabi Isa dilahirkan. Makanya tin dan zaitun itu kalau para ulama makulat memang, tapi banyaknya tempat yang ditempati buah tin dan zaitun itu adalah tempatnya Nabi, yaitu di Palestina. Di Palestina Baitul Maqdis. Makanya di situ mulia, tempat yang sangat mulia yang sekarang jadi rebutan. Di Palestina sekarang Israel, masya Allah. Kenapa? Karena keindahan-keindahan dan kekayaan-kekayaan di antaranya ada di situ. Makanya direbut. Nah ini gini. Nah saking pentingnya. Wa turisinin dan Tursina. Tursina itu adalah gunung. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi Musa, Nabi Isa itulah nabi-nabi yang sangat mulia. Dan yang kedua wahadal baladil amin, yang keempat yaitu Makkatul Mukarramah, yang mana tempat ini dilahirkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sumpah itu kalau tidak penting nggak bakalan. Contoh panjenengan misalnya, wallah saya tidak mau makan misalnya, itu kan sumpah yang receh. Dibuat main-main oleh anak-anak biasanya, itu tidak penting. Tapi kalau panjenengan menjadi saksi misalnya, disumpah dengan tiga hal ini, wallahi billahi tallah. Tapi kalau panjenengan yakin dengan sumpah-sumpah yang tidak ada di Indonesia misalnya, sumpah pemuda, itu tidak dosa. Namanya kita ini hanya bersumpah keyakinan kepada kita. Kalau kita bersumpah misalnya sumpah pocong misalnya, sumpah pocong itu enten ada ada kejadian. Kenapa? Karena yakin kalau kali panjenengan beneran jadi pocong biasanya jadi hal-hal yang tidak baik. Nah, tapi yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sumpah itu hanya tiga, wallahi billahi tallah, wallahi. Itu para bapak ibu rahimakumullah. Ini adalah sumpah. Dalam beberapa
tafsir dikatakan bahwasannya kenapa Allah itu bersumpah dengan buah tin, bersumpah dengan zaitun, bersumpah dengan turi Sina, bersumpah dengan Makkahul Mukarramah, karena disitulah tempat-tempatnya orang yang mulia dilahirkan. Bukan enten sing sumpah demi Gunung Anyar misalnya. Kenapa di Gunung Anyar bukan enten sing mulia? Bahkan yang dilahirkan yang disumpah ini termasuk ulul azmi. Nabi Isa termasuk ulul azmi, ujiannya luar biasa. Terus Nabi Musa juga, setelah itu Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Itulah nabi-nabi yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Nah, kalau ingin panjenengan ningai tingkat, maka kalau diuji oleh Allah itu sabar, insya Allah itu sama dengan ulul azmi nanti. Kalau panjenengan diuji surat ujian, berarti panjenengan kali kuno itu akan dimampukan oleh Allah. Syaratnya satu, yaitu sabar, menerima apa yang diberikan oleh Allah. Karena Allah itu tidak akan menguji kepada orang-orang yang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan, la yukallifullah, tidak akan menguji yang berat kepada kita kecuali kita mampu, ma'asyiral muslimin. Makanya sekarang yang diuji, yang penting sabar, kita doa kepada Allah, terima saja. Terima, ujian itu diterima, ujian itu tidak boleh ditolak. Apalagi itu sudah berhubungan dengan dakwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kita refleksi kembali. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji membunuh anaknya. Siapa yang mau membunuh putranya? Nabi Ismail, apalagi soleh misalnya, karena itu perintah, maka lakukanlah. Sama ketika kita diberi ujian apapun, anak kita sekarang masih belum sukses, 10 kali panjenengan masih belum sukses, maka terima. Karena itu adalah ujian yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sekarang korelasinya, hubungannya antara sumpah az-zaitun wat-tin dan juga Tursina serta Makkahul Mukarramah. Kenapa tadi Allah bersumpah 4 ini? Karena kemuliaan dilahirkannya para nabi di sana. Maka ketika sumpah ini ada korelasinya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nabi yang 4 ini menjadi rujukan bahwasannya Allah sungguh, laqad khalaqna, sungguh Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik ciptaan. Sebaik-baik ciptaan. Kulo kali panjenengan ini adalah sebaik-baik ciptaan. Makanya kadang manusia itu sombong, kadang manusia itu seperti iblis, kadang seperti malaikat. Itulah manusia, bahkan melebihi kedua-duanya. Kalau manusia itu fi ahsani taqwim, tafsir diantaranya adalah ketika manusia itu menjadi manusia iblis, berarti paling parah lebih dari iblis. Bahkan kadang manusia sudah tidak tahu malu sekarang, pacaran di tengah jalan, ciuman di tengah jalan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama dengan kucing ketika kita lihat hadis tidak ada malunya. Itulah manusia. Tapi ketika beliau manusia kita ini menjadi malaikat, melebihi malaikat. Malaikat tugasnya cuma takbir, tasbih, memberikan rezeki saja, niup trompet saja. Tapi manusia bisa melakukan semuanya, bahkan melebihi itu. Inilah yang dimaksud satu fi ahsani taqwim. Kalau kali panjenengan ini adalah manusia yang sempurna, ciptaannya yang sempurna. Nah, yang tafsir yang kedua, bedanya kita dengan hewan misalnya. Coba kalau kali panjenengan nih, walaupun kita itu hitam misalnya, giginya putih misalnya, rambutnya putih, seperti misalnya menurut kali panjenengan ngapunten misalnya negara Afrika yang hitam seperti itu, orang jelek, itu adalah sempurna. Kalau kali panjenengan mungkin diciptakan di daerah Afrika panas, nah di rumput sekarang aja sudah panas, Surabaya sudah panas, nggak kuat kalau Bapak Ibu Allah. Makanya di sana dikasih orang-orang yang hitam-hitam sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah kenapa Allah itu bersumpah seperti ini, karena manusia itu dibentuk dengan kesempurnaan dan diberikan tempat-tempat yang sempurna, yang cocok.
Kadang kalau kali panjenengan di Indonesia saja, panjenengan hidup di Surabaya, nyaman dengan Surabaya, beda ketika panjenengan pindah misalnya ke Malang saja, terlalu dingin dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kekuasaan Allah fi ahsani taqwim, tafsir yang pertama. Yang kedua, tafsir yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan sempurna. Awalnya kita dari anak-anak sampai kita gagah, takwim itu tegak para bapak ibu rahimahullah, gagah tafsirannya. Berarti panjenengan masa-masa itu, masa-masa muda masya Allah kuat, beramal soleh, kuat fisiknya, ganteng wajahnya, cantik wajahnya. Tapi setelah nanti tua, maka dia termasuk orang yang asfala safilin. Yang kedua, oke, ini adalah yang dimaksud dengan ahsan taqwim. Dan yang ketiga, manusia itu para bapak ibu rahmatullah dimuliakan melebihi ciptaan yang lain. Kenapa? Karena mempunyai akal. Kalau kalimat dengan enten hewan yang punya akal, bukan enten. Sebaik-baiknya ciptaan selain manusia, bukan enten. Sampai misalnya monyet yang dikasih baju, dikasih dasi, ya tetap saja jelek. Ya, yang ketawa itu ya memang ketawanya anak-anak karena hiburan akhirnya. Pokoknya manusia itu yang paling indah, yang paling kuat, yang paling cantik, yang paling ganteng dan fisiknya paling bagus. Kalau Bapak Ibu rahimahullah. Ya, antara semuanya manusia ini yang ada dalam diri kita ini itu berkesinambungan. Berkesinambungan ini itulah Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan beliau menciptakan manusia. Mata bersambung dengan semuanya, saraf bersambung dengan semuanya, hati bersambung dengan semuanya, jantung bersambung dengan semuanya. Makanya ketika panjenengan sakit satu merasakan sakit semuanya, itulah manusia. Tapi ketika panjenengan sehat, maka semuanya akan sehat. Itu keindahan Al-Quranul Karim, keindahan Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Manusia itu sebaik-baik ciptaan para bapak ibu rahimahullah. Makanya kadang manusia itu tadi sombong, tapi kadang juga ada sifatnya malaikat. Manusia ada dalam manusia. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu ketika Allah mau menciptakan manusia, setan tidak setuju. Malaikat juga setuju, tapi itu pernah. Kenapa? Karena perintah dari Allah, maka malaikat setuju. Itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Yang Allah malaikatu, ketika Allah Subhanahu wa taala manggil malaikat saya ingin menciptakan manusia. Apa yang dikatakan malaikat? Apakah manusia itu bukan hanya menjadi perusak wahai Allah Subhanahu wa taala? Ditanya, manusia itu pertama perusak kebanyakan. Bahkan langit dan bumi ini dirusak oleh manusia. Dhaharal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jelas kerusakan langit, kerusakan daratan dan lautan itu karena olah tangan manusia. Gitu loh kali panjenengan niki. Nyanyian yang viral sekarang itu ibu-ibu yang nyanyi dulu, nyanyi apa niku? Dunia ini akan berubah, nanti akan panas, pemukiman, hutan dibuat pemukiman, bahkan tambak dibuat pemukiman, itu betul sekarang niki. Badan manusia, jasa manusia diganti dengan mesin misalnya, kecocok sekarang. Makanya sekarang diviralkan lagi. Karena apa? Beliau Kiai Mas Dukin kalau Sangarang itu beliau cocok dengan keadaan zaman sekarang ini. Semuanya cocok dengan kata-kata beliau. Masya Allah. Ini mulai dari kenapa di Surabaya banjir, Jakarta banjir? Karena pemukiman sudah banyak. Kalau zaman dulu nggak ada banjir, kenapa? Karena selokan air bisa lewat, sama dengan lumpur biasanya. Kebanyakan Surabaya hampir begini. Dan gunung longsor, kenapa? Kalau jenengan lihat Potrenggan, lihat Pacitan ya, semua banyak sekarang gunung itu muncul Allah hutan boten enten sekarang diambil. Makanya dhaharal fasad, jelas manusia itu yang membuat kerusakan.
Makanya hati-hati kalau kali panjenengan, walaupun panjenengan buat rumah misalnya izin kepada Allah dulu, ya Allah ini untuk tempat kami misalnya, izin dulu. Ini artinya apa? Kita kalau kali panjenengan itu minta izin kepada Allah, mudah-mudahan diridhoi, makanya ada doa bersama misalnya minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia fi ahsani taqwim, yaitu sebaik-baik manusia itu sebaik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang Allah ketika manusia itu disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, bersumpah untuk menciptakan kebaikan-kebaikan itu, lalu manusia yang diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan, tapi juga manusia itu adalah summa radadnahu asfala safilin. Allah akan mengembalikan dengan kekuatan apa? Dengan ahsani takwimnya, dengan sebaik-baiknya ciptaannya, tapi Allah akan menjadikan atau mengembalikan kita sebagai manusia fi asfala safilin, sebawah-bawahnya ciptaan. Masya Allah, paling rendahnya awalnya sama Allah Subhanahu wa taala diangkat derajat ahsani takwim, tapi juga ada manusia nanti fi asfala safilin. Kalau kalian panjenengan mohon maaf para bapak ibu sekarang ciptaannya paling bagus, tapi kelak naudzubillah masuk neraka, naudzubillah. Panjenengan sekarang hebat kuat, masih muda misalnya, tapi setelah panjenengan umur 60-70 tahun sudah renta. Ini tafsiran para ulama. Artinya apa? Manusia itu diberikan ciptaan yang baik, tapi juga kelak akan di asfala safilin, tingkatan yang paling rendah, terutama naudzubillah masuk neraka Allah. Ini maka kolerasinya ini antara sumpah Allah dengan sebaik-baik ciptaan yang ada di tempat itu, tempat zaitun, tempat watin, dan juga tempat kursina serta Makkatul Mukarramah, nabi-nabi diciptakan, maka manusia dikerucutkan. Manusia itu adalah tempat yang terbaik. Manusia itu adalah manusia ciptaan terbaik, tapi juga akan asfala safilin, akan pada serendah-rendahnya manusia. Lah, syaratnya apa? Kalau panjenengan ingin ahsani taqwim, setelah itu baik dan juga panjenengan asfala safilin, maka satu, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Manusia itu memang kata Allah akan disempurnakan di muka bumi dan kelak akan dijadikan juga serendah-rendahnya ciptaan, kecuali orang yang aman, orang yang beriman. Artinya sama dengan wal asri, manusia itu akan merugi. Manusia akan merugi di muka bumi ini. Kehidupan kita sia-sia, rugi, kecuali ada illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Makanya ayo koreksi hati kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu adalah penunjuk kali panjenengan kepada Allah. Makanya yang kita pelajari anak-anak kita pertama kali itu adalah keimanan. Panjenengan juga para bapak ibu rahimakumullah, ketika kali panjenengan belajar tentang bisnis dan lain sebagainya, tidak ada lain yaitu trust, kepercayaan dan keimanan kalau kali panjenengan. Kalau imannya sudah kuat, terutama syaratnya 6 itu, iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Nabi Allah, dan qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sempurna. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang bertakwa, orang yang beriman itu adalah orang yang beriman hal-hal yang gaib. Kita percaya dengan neraka, surga, percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah. Inilah keindahan kalau kami panjenengan, tidak ditampakkan sesuatu kepada kita agar beriman. Contoh misalnya tadi disebut sebelum ngaji kita, ketika kita pahalanya sholat berjamaah subuh di musholla atau masjid, maka diberikan pahala oleh Allah sebelum Uhud. Bahkan orang yang
tahu, maka akan merangkak ma'asyiral muslimin. Betapa bahagianya. Okay? Makanya Allah itu simpan dulu panjenengan pahala-pahalanya itu, ya agar supaya apa? Kita fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Okay? Kalau pahalanya sudah jelas, itu biasanya cepat datang, tapi cepat habis. Contoh misalnya musolahan mujizat pengumuman, nah nanti setelah sholat subuh ada pembagian beras, itu yakin banyak. Yakin kalau banyak nih, apalagi musola kadang calon-calon pemerintahan yang nyalonkan itu biasanya kalau ada pengumuman seperti masya Allah banyaknya luar biasa yang datang. Tapi kalau Allah yang manggil yang tidak kelihatan, maka kita itu males-malesan. Malas-malasan, bahkan Allah itu yang memberi makan kalau kali panjenengan setiap hari, menjamu setiap hari. Panjenengan itu dikasih makan 3 kali. Kalau perintah-perintah itu biasanya cuma saat mau nyalonkan saja. Niku makanya panjenengan itu Allah berikan makan 2 kali sampai 3 kali sehari. Diberikan baju setiap hari, panjenengan pakai baju yang bagus. Tapi ketika Allah panggil Allahu Akbar 5 kali sehari, jarang sih datang ke musola. Bahkan